Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Majelis Jemaat mengucapkan selamat pagi dan selamat beribadah bersama kami. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Sebab itu, sambut dan sembahlah Tuhan, nyatakanlah kesediaanmu untuk Tuhan dengan hati yang tulus dan murni. Beribadahlah kepadanya dengan sukacita, bermazmur dan pujilah namanya. Kuduskanlah ibadahmu supaya berkenan kepadanya. Sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Jemaat yang kasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 188 bait 1 dan 6. Kristus bangkit soraklah. Saudara-saudara, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaan sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Terimalah salam rasuli, kasih karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, yang naik ke sorga dan duduk sebelah kanan Allah Bapa, berilah kami Roh Kudus untuk mengajar kami. Berikanlah kami gembala yang setia kepada firman-Mu, dan kuatkanlah mereka melakukan pekerjaannya, agar kuat melawan si jahat, supaya kerajaan-Mu semakin tersebar dan berkembang di dunia ini, hingga seluruh musuh-Mu tunduk dan takluk di bawah kaki-Mu. Karuniakanlah kami kemenangan atas dosa dan kuasa maut, di dalam Engkau yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Nas pembimbing dalam ibadah minggu ini terambil dari Roma 10 ayat 11 dan 13. Demikian firman Tuhan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang yang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan,
sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 391 ayat 1 dan 3. Pembacaan hukum Taurat ke-10 hukum Taurat. 1. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. 2. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. 3. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. 4. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anak laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. 5. Hormati ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. 6. Jangan membunuh. 7. Jangan berzina. 8. Jangan mencuri. 9. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. 10. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. 2. Pengakuan dosa. Dengan rasa sesal dan dengan segala kerendahan hati, kita mengaku bersama-sama akan dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang penyayang dan pengasih, kembali Engkau menunjukkan kasih setiamu
karena Engkau masih berpanjang sabar-Mu terhadap kami orang-orang berdosa. Kami tidak kuat mempertahankan keyakinan kami pada kehendak dan pengaturan-Mu dalam hidup kami, sehingga kami sering meninggalkan-Mu. Tetapi setiap kali Engkau kembali menunjukkan sayang-Mu yang tidak terbatas itu dalam pimpinan dan pemeliharaan-Mu, supaya kami mau jadi sadar akan kekeliruan dan kesesatan kami. Pada ukuran-ukuran perbuatan kami patut dibinasakan dan tidak ada lagi alasan bagi kami untuk mengharapkan sentuhan kasih-Mu. Tetapi Engkau bermurah memelihara dan memanggil kami datang ke jalan keselamatan yang dibangun oleh anak-Mu, Yesus Kristus, dengan pengorbanannya pada kayu salib. Karena itu, kami sujud kepadamu, memanjatkan syukur dan permohonan, ampunilah segala dosa kejahatan kami, supaya kami boleh turut menyambut damai sejahtera-Mu di dalam anak-Mu, Juru Damai dan Juru Selamat kami itu. Amin. Berita pengampunan dosa, amanat hidup baru. Bagi saudara-saudara yang dengan sungguh-sungguh mengaku dosa di hadapan Allah, dengarlah janji Allah tentang pengampunan dosa kita dan amanat hidup baru bagi kita. Saudara sekalian, jika kita mengaku dosa-dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Allah telah mendamaikan isi dunia dengan dirinya dengan perantaraan Kristus. Oleh sebab itu, biarlah kita juga diperdamaikan sama sendiri dengan saling mengampuni, serta mengambil bagian dalam damai sejahtera Allah. Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa-dosa kita, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 51 ayat 1 dan 2. Saudara-saudara, sidang jemaat PAUK Gereja Laheroi yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada Minggu Paskah yang kedua saat ini, sesuai dengan buku Almanak Kristen Indonesia Baki yang diterbitkan oleh Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam Injil Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan 31 dengan tema Saksi Iman adalah pembawa damai sejahtera. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami kenal dan kami sapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus,
yang telah bangkit dan menang dari kuasa dosa dan kuasa maut. Pada hari Minggu Paskah yang kedua saat ini, kami sekalian jemaat-Mu di POUK Gereja Lahai-Roi akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu kami mengundang kuasa Roh Kudus untuk berkarya di tengah-tengah kami seluruh jemaat-Mu, keluarga lepas keluarga, agar Tuhan memampukan kami semua untuk menangkap makna dan arti dari firman Allah yang akan kami baca dan renungkan bersama. Biarlah dengan makna dan arti dari firman Tuhan, kami sekalian jemaat-Mu senantiasa Tuhan kuatkan, senantiasa Tuhan segarkan, dan senantiasa Tuhan arahkan dalam hidup beriman kami, hari lepas hari. Bersabdalah Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Jemaat yang kekasih, firman Tuhan di dalam Injil Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan 31 berbunyi demikian. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang
Masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Saudara-saudaraku, demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah saudara-saudara yang mendengarkan firman Allah, memelihara dan melaksanakannya di dalam kehidupan beriman hari lepas hari. Haleluya. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara, sidang jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Di dalam kehidupan di dunia modern sekarang ini, entah kenapa, banyak orang yang dihantui oleh rasa takut. Lihat saja, khususnya saat ini, di mana banyak orang di seluruh dunia ini, termasuk kita di Indonesia, yang takut terhadap COVID-19 yang menjadi pandemi di seluruh muka bumi ini. Kemudian, kalau kita juga mau peka, ada juga orang yang takut gagal di dalam bisnis atau gagal di dalam usahanya, termasuk juga di dalam studinya dan pekerjaannya. Takut. Bahkan dalam kehidupan keluarga, aneh lagi. Kenapa? Karena ada istri yang takut kepada suaminya. Tetapi di keluarga yang lain, ada suami yang takut kepada istrinya. Sehingga kita tentu pernah melihat film atau sinetron yang berjudul Suami-suami Takut Istri. Sidang jemaat yang kekasih, beberapa waktu yang lalu saya baru saja memimpin ibadah, di mana seorang ibu yang mempunyai 2 orang anak yang masih kecil ditinggal mati oleh suami yang sangat dicintai dan dikasihi. Saudara-saudara, hati ibu mana yang tidak menangis? Hati ibu mana yang tidak meratap dan takut membayangkan masa depan anak-anaknya yang masih kecil itu? Bagaimana nasib anak-anakku? Bagaimana dengan studinya? Bagaimana dengan sekolahnya? Dan masa depannya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ibu ini, keluarga ini, dihantui oleh rasa takut, rasa cemas, dan khawatir. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, murid-murid Yesus pada masa lalu, sesudah Yesus dibangkitkan, ternyata juga dihantui oleh rasa takut yang amat sangat. Ketika mereka melihat Yesus, guru mereka ditangkap, dianiaya, disalib, bahkan sampai mati dan dikuburkan, mereka takut.
kalau sebagai murid-murid Yesus, mereka juga akan diperlakukan yang sama. Ditangkap, disiksa, dan dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Sehingga apa, Bapak Ibu Saudara? Mereka, murid-murid Yesus, bersembunyi di suatu tempat. Bacaan Alkitab kita pada minggu hari ini dari Injil Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan 31 secara gamblang dan jelas mau menunjukkan, mau memperlihatkan hal tersebut. Dalam ayat 19, firman Tuhan katakan begini: ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, di tengah-tengah ketakutan, di tengah-tengah kecemasan dan kekhawatiran yang dialami oleh murid-murid, apakah Tuhan Yesus diam saja? Apakah Tuhan Yesus membiarkan murid-muridnya dihantui oleh ketakutan, dihantui oleh kekhawatiran dan kecemasan? Jawabannya adalah tidak. Tuhan Yesus tidak membiarkan murid-murid dihantui oleh ketakutan, oleh kekhawatiran dan kecemasan. Di mana Alkitab katakan Tuhan Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah para murid sambil memberi shalom. Shalom aleihim, damai sejahtera bagi kamu. Saudara-saudaraku, salam yang umumnya diucapkan di dalam tradisi Yahudi adalah Shalom aleihim, yang artinya damai sejahtera bagi kamu. Kemudian, yang menerima salam tersebut akan menjawab wa aleihim shalom, yang artinya damai sejahtera bagi kamu juga. Saudara-saudara yang kekasih, salam ini senada dengan salam yang pada umumnya diucapkan di kawasan Timur Tengah. Contohnya di Arab, salam yang diucapkan pada umumnya adalah salam alaikum. Dan yang menerima salam akan menjawab wa alaikum salam. Dan hal ini juga berlaku di tengah-tengah orang-orang Kristen di kawasan Timur Tengah. Ketika mereka memberi salam, Shalom aleihim, damai sejahtera bagi kamu. Dan yang menerima salam itu akan menjawab wa aleihim shalom, damai sejahtera juga bagi kamu. Saudara-saudara, sidang jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, salam yang diucapkan oleh Yesus ini, Shalom aleihim, bukan hanya diucapkan oleh Yesus satu kali saja kepada murid-muridnya. Tidak. Tetapi beberapa kali. Di dalam ayat 21,
Yesus kembali mengucapkan shalom itu. Shalom aleihim, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Apa maknanya, saudara-saudara? Salam yang diucapkan Yesus ini, maknanya adalah kalau Yesus yang bangkit, kalau Yesus yang hidup dan sudah menang dari kuasa dosa dan kuasa maut, sudah memberikan kepada kamu, sudah memberikan kepada murid-murid damai sejahtera, maka sekarang kita sekalian, murid-muridnya, diutus untuk memberi shalom itu, untuk memberi damai sejahtera itu kepada sesama kita manusia. Di tengah-tengah keluarga, berikan shalom itu, damai sejahtera itu, bagi suamimu, bagi istrimu, bagi anak-anakmu, dan seluruh keluargamu. Demikian juga di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah jemaat dan masyarakat, berikan juga shalom, berikan juga damai sejahtera, agar nama Tuhan Yesus yang bangkit sungguh-sungguh diagungkan. Hal ini sangat penting, saudara-saudaraku, karena salam shalom aleihim bukan hanya sekedar ucapan di bibir saja, bukan hanya sekedar ucapan di mulut doang, tetapi harus diwujudkan secara konkret, secara nyata di dalam hidup ini. Sebab tidak ada gunanya kita menebar ucapan shalom ke sana kemari apabila kita sendiri malah menebar kebencian, kita sendiri malah menebar dendam, caci maki, iri hati, dan fitnah, yang semuanya itu jauh dari shalom, jauh dari damai sejahtera Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sidang jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Allah kita, Tuhan Yesus, menyapa murid-murid dengan shalom, supaya murid-murid termasuk kita semua dipenuhi dengan damai sejahteranya. Dan damai sejahtera yang telah dianugerahkan Tuhan Yesus ini bukanlah hanya untuk diri kita sendiri, tetapi sekali lagi harus kita bagikan, harus kita sebarkan kepada sesama kita manusia. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, kata Yesus, dan biarlah damai sejahtera juga kita tinggalkan di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah jemaat kita, dan di tengah-tengah kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Memberikan aku berteduh di padang
Jemaat Tuhan diundang bangkit berdiri untuk mengikrarkan pengakuan iman kita dan masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Allah. Yang melandasi persembahan kita pada minggu ini terambil dari firman Tuhan, Efesus 5, ayatnya yang kedua. Demikian firman Tuhan. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Sambil mengumpulkan persembahan, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 292, baitnya yang pertama. Tabuh gendang. Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat, marilah kita berdoa untuk persembahan syukur kita ini. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan mensyukuri segala pemberian-Mu pada kami jemaat-Mu. Engkau selalu memberi dan mencukupi segala kebutuhan kami. Engkau memberi apa yang kami perlukan, bukan apa yang kami inginkan dalam kehidupan kami. Mampukan kami senantiasa mengucap syukur dengan sepenuh hati atas segala berkat yang tercurah. Dalam kesempatan ini kami telah memberikan sebagian dari berkat yang Tuhan berikan pada kami. Terimalah dan berkatilah Tuhan persembahan kami ini. Jadikanlah persembahan syukur ini suatu berkat bagi pelayanan kasih di gereja-Mu dan juga untuk perluasan kerajaan-Mu di dunia ini. Terpuji dan mulialah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus melalui seluruh kehidupan kami. Haleluya. Amin. Warta Jemaat Minggu 19 April 2020. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mohon perhatian jemaat pada beberapa hal sebagai berikut. 1. Bidang pelayanan dan kesaksian. Berita sukacita. Tuhan telah mengaruniakan seorang putri bagi keluarga Bapak Abdi Sitorus dan Ibu Windy Boru Sagala, Jemaat Wilayah 5. Lahir pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 di Jakarta. Ibu dan anak yang baru lahir dalam keadaan sehat dan diberi nama Mikaela Marsaulina Boru Sitorus. Pendeta jemaat, majelis jemaat, dan jemaat POK Gereja Laharai menyampaikan selamat berbahagia kepada Bapak Ibu keluarga atas kelahiran putrinya. 2. Bidang sekretariat.
Diberitahukan kepada Bapak Ibu, saudara jemaat, dengan sukacita persembahan yang dikumpulkan dalam ibadah keluarga masing-masing dapat dikumpulkan dan disampaikan ke bendahara majelis setelah ibadah kembali dilaksanakan di gereja, atau melalui transfer ke rekening kas jemaat nomor 051 011 000 229 564, Bank BRI Cabang Cijantung. Guna membantu anggota jemaat dan sesama akibat dampak virus corona, Majelis POK Gereja Laharoy telah membuka dompet peduli dalam bentuk dana dan barang kebutuhan pokok. Bagi jemaat yang berkenan untuk memberikan sumbangan dana dapat ditransfer ke rekening kas Gereja Laharoy nomor 051 001 000 229 564, Bank BRI Cabang Cijantung. Majelis Jemaat mengucapkan banyak terima kasih bagi Bapak Ibu Jemaat yang sudah berpartisipasi dalam mendukung kegiatan peduli dampak COVID-19 POK Gereja Laharoy. Majelis Jemaat telah melaksanakan pembagian paket bantuan tahap pertama bagi 50 kepala keluarga yang dimulai pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020. Mohon dukungan doa dan partisipasi jemaat sekalian guna mendukung kegiatan dimaksud. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Demikian warta jemaat minggu ini. Atas perhatian jemaat diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sidang jemaat POK Gereja Laharoy yang Tuhan Yesus kasihi, sekarang marilah kita menyatukan hati dan pikiran kita untuk menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, yang kami kenal dan kami sapa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji-pujian dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu atas segala anugerah, rahmat, dan kasih sayang Tuhan kepada pribadi kami lepas pribadi kami, kepada keluarga kami, kepada rumah tangga kami, kepada seluruh jemaat-Mu, sehingga kami boleh tetap hidup sampai dengan sekarang ini di dalam anugerah dan rahmat-Mu. Bapa di surga, dalam syafaat ini kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan karena masalah keluarga, masalah pergumulan pekerjaan, masalah pergumulan studi, maupun yang bergumul karena belum mendapatkan jodoh, serta yang belum mendapatkan momongan atau keturunan. Ya Tuhan, kami mohon, berikanlah jalan keluar yang terbaik dan yang terindah untuk setiap masalah dan pergumulan dari seluruh jemaat-Mu. Kami mau berdoa untuk keluarga-keluarga yang mengalami duka cita. Kami mau berdoa untuk keluarga almarhumah Ibu Yulisti Hana Sianipa dan Ibu Sri Suharti Sugianto. Kami juga mau berdoa untuk keluarga almarhum Bapak Delisondra Telambanoa dan keluarga almarhum Bapak JP Hutagalo. Kami mohon Tuhan Yesus kiranya memberikan kekuatan dan penghiburan kepada seluruh keluarga kekasih kami ini. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa
untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami kelemahan fisik. Saudara-saudara kami yang sakit, baik yang ada di rumah maupun yang ada di rumah sakit. Kami mau berdoa untuk saudara Rudi Wowo, Ibu Tiurma Silitonga Boru Nababan, Bapak Peginti, Ibu Mariana Sitinja, Bapak Alfred Spali, Ibu Erna Manuhutu, Ibu Eni Yeti Nyala, Ibu Maria Magdalena, Bapak David Manula, Bapak Pendeta Ferdinand Munte, Bapak Petrus Sende, Ibu Marsiti Widiarti, dan saudara-saudara kekasih kami yang tiada tersebut satu persatu. Kami mohon ya Tuhan Yesus, berkenanlah Engkau menjamah, berkenanlah Engkau memberikan kekuatan iman kepada saudara-saudara kekasih kami ini, sehingga dengan berkat Tuhan, saudara-saudara kekasih ini boleh tetap kokoh dan kuat di dalam iman percaya dan memperoleh pemulihan di dalam kasih sayang Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami juga mohon cinta kasih-Mu bagi seluruh gereja-gereja di dunia ini, termasuk persekutuan gereja-gereja di Indonesia PGI dan PGIW DKI Jakarta, di dalam persekutuan pelayanan dan kesaksiannya. Secara khusus, kami mohon petunjuk, bimbingan, kekuatan, dan pertolongan-Mu kepada majelis jemaat, komisi-komisi, badan, tim, dan pengurus wilayah 1 sampai dengan 7 di dalam setiap pelayanannya bagi seluruh jemaat kami di PAU Gereja Lahiroi. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk pelaksanaan pemilihan calon majelis jemaat periode tahun 2020 sampai dengan 2024 yang tertunda, serta penyelesaian pembangunan rumah pendeta Gereja PAU Lahiroi yang juga tertunda karena COVID-19. Kami mohon ya Tuhan, Engkau berkati seluruh panitia di dalam anugerah dan kasih sayang-Mu. Tuhan Yesus Kristus, secara khusus kami juga mau berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami tercinta, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang pada saat ini sedang mengalami pergumulan yang sangat berat akibat bencana pandemi COVID-19. Tuhan Yesus, kami mohon pertolongan dan pengasihan Tuhan agar bencana pandemi COVID-19 ini dapat cepat berlalu dan kami jemaat-Mu boleh senantiasa Tuhan lindungi dan Tuhan berikan kekuatan di dalam anugerah dan kasih sayang-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, pada akhirnya kami jemaat-Mu mau bersyukur atas segala anugerah, rahmat, dan berkat-berkat Tuhan, atas kekuatan dan kesehatan yang Tuhan anugerahkan, termasuk atas rezeki dan atas hari ulang tahun bagi seluruh jemaat-Mu, baik itu hari ulang tahun perkawinan maupun hari ulang tahun kelahiran.
kami seluruh jemaat mau bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus, agar sukacita dan syukur kami boleh semakin lengkap dan semakin penuh. Ya Tuhan, inilah doa kami, inilah permohonan kami, inilah ucapan syukur kami yang kami dasarkan dan sempurnakan hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kami yang sudah bangkit dan menang, yang telah mengajar kepada kami semua berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 194 ayat 1. Sidang jemaat kekasih Kristus, firman kebenaran telah saudara-saudara dengar. Janji kesetiaan Tuhan telah saudara miliki. Sekarang pulanglah dalam damai sejahtera dan tinggallah di rumah masing-masing, serta terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, pendeta dan menginjilis mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.